Halo Sobat Dynamic, jumpa lagi di channel YouTube kami. Pembahasan video kali ini tentang Serena C27. Ada pemasangan peredam full menggunakan silent code 2 mili. Ini pada bagian pintu dan juga ada kombinasi dengan 5 mili. Nanti akan saya jelaskan kenapa dikombinasi dengan 5 mili. Nah, ini juga ada peredam Ground Zero Gold. Kita akan pasang di lapisan kedua yang bagian panel yang bolong-bolong itu. Lalu ada peredam Ground Zero Silver. Ini untuk bagian lantai dan bagian fender. Kita akan ulas singkat spesifikasi audionya, tapi untuk selengkapnya dan hasilnya kita akan adakan di video part 2. Untuk spesifikasi audionya, ini ada power menggunakan 3 buah. Yang pertama menggunakan Genesis Stereo 60 untuk ngangkat speaker tengah, lalu ada prosesor Crescendo Evo 9, 8 channel DSP. Next ada power Crescendo Evo 7, 2 channel untuk drive subwoofer. Lalu ada Crescendo Evo 7 6 channel untuk drive speaker depan dengan sistem aktif. Untuk subwoofer kita menggunakan 1 buah yaitu Crescendo Evolution 7 12 inch dengan sistem box shield. Lalu ada penambahan peredam juga silent code pada pintu menggunakan isolator dan juga ada absorber. Nanti kegunaannya kita jelaskan satu persatu ya. Oke, untuk speaker menggunakan Crescendo Evo 9 3-way aktif. Ini mid bassnya 6,5 in, mid range-nya 3 inch dan tweeternya 1 inch. Lalu untuk speaker tengah menggunakan Ground Zero Anniversary Edition dengan sistem 2-way. Untuk head unit menggunakan Pioneer, tipenya AVH Z9250BT. Untuk kabel RCA kita menggunakan Harmony tipenya Concerto untuk speaker dan subwoofer, sedangkan speaker tengah menggunakan Acapella. Lalu di sini kabel speakernya juga Harmony. Untuk speaker belakang kabelnya menggunakan Harmony Acapella. Kabel supply 4 AWG Harmony Acapella juga, sedangkan kabel speaker depan dan subwoofer menggunakan interlude. Seperti yang kami info, untuk video part 1 ini kita akan membahas peredam. Kita lihat ini masih standar, belum ada peredam, hanya ada busa aja di bagian yang lubang-lubang ini. Untuk pemasangan di pintu depan ini menggunakan peredamnya sampai 6 lapis. Mari kita ulas yuk satu persatu. Nah, tahap awal ini kita menggunakan peredam silent code. Tipenya Vibro, memiliki ketebalan 5 mili. Kita akan bikin model sandwich. Jadi 5 milinya ini kita bikin tulang. Jadi ini trik baru. Kita lihat, kita kombinasi. Ada yang 5 mili dan ada yang 2 mili. Jadi ini perpaduan yang 2 mili. Lalu ada satu lagi yang ini 5 mili. Nah, ini yang 5 mili ya. Kita lihat tebal ya, lebih tebal. Jadi seperti ini trik pemasangannya. Kita mulai dari yang ini 2 mili, lalu diselingi dengan 5 mili, diselingi lagi dengan 2 mili. Selain efek suaranya jauh lebih bagus, pintu juga akan terlihat lebih kokoh. Selesai sudah pemasangan peredam pintu di lapisan pertama dengan sistem pemasangannya kombinasi menggunakan 5 mili dan 2 mili. Ya, kita bisa lihat perbedaannya. Yang ini 5 mili, lalu yang ini 2 mili. Nah, selain pintu nggak terlalu berat, juga fungsinya untuk mengacaukan frekuensi suara. Tentunya respon hasil suara daripada mid bassnya akan jauh lebih bagus. Sekarang untuk lapisan keduanya, di pintu depan ini kita menggunakan silent code isolator. Bahannya ini foam dan lemnya itu ada serat fibernya sehingga dapat merekat dengan sempurna pada bagian bodi, termasuk ada tulang-tulang yang melengkung. Nah, itu bisa menempel dengan baik ya. Jadi seperti ini hasilnya pemasangan peredam isolator, karena lemnya ini yang tadi saya bilang mengandung fiber sehingga bisa membentuk tulang daripada bodi mobil ini, dan lemnya ini kuat, tidak mudah lepas. Fungsi menggunakan isolator ini untuk memblok suara seperti suara dengung pada mid bass dan bass jadi lebih empuk. Oh ya, kita menggunakan kayu hijau, ini anti air, jadi mountingnya kuat. Setelah memasang peredam lapisan kedua isolator pada pintu, ini juga ada penambahan lagi, namanya Crescendo Hexagon Pyramid. Bahan dasarnya ini dari karet, tempelnya juga mudah, hanya menggunakan lem saja. Ini pemasangannya biasanya di belakang speaker ya, di belakang magnet, atau juga bisa di keseluruhan pintu juga bisa. Jadi ini salah satu acoustic treatment yang sangat dibutuhkan di mobil karena kendala mobil itu memang pada umumnya di pintu. Jadi fungsinya untuk mengacaukan frekuensi atau untuk memecah gelombang suara. Oke, sekarang pada plat bagian kedua kita menggunakan Ground Zero Gold. Ini modelnya memang seperti lempengan
dia sedikit kaku ya. Fungsinya ini untuk menutup yang di lubang ini sehingga peredamnya nggak ambles ke belakang. Kalau kita hitung, ini berarti lapisan ketiga yang menggunakan peredam Ground Zero Gold. Fungsinya agar tulang-tulangnya jadi kuat. Kan seringkali ini di bagian lubang ini peredamnya ke ini ya, ambles ke belakang. Nah ini enggak, kita ketok-ketok kuat, kokoh. Untuk peredam Ground Zero Gold ini bahannya aluminium. Banyak workshop yang nggak tahu, apalagi customer juga nggak tahu apa sih fungsinya peredam ini. Nah ini dia untuk menutupi lubang-lubang yang ada di dalam mobil. Dan setelah ini kita lapisin lagi dengan peredam silent coat. Jenisnya ini Vibro, kita biasanya pakai yang 1,8 mili. Kali ini kita menggunakan yang memiliki ketebalan 4 mili. Dan tentunya setiap pemasangan peredam kita selalu menggunakan alat roller. Jadi kalau kita hitung total keseluruhan sudah 4 lapis ya. Nah ini kita pasang peredamnya full rapat sampai ke mounting bit bassnya. Jadi setelah pakai MDF kayu kita fullin peredam semua dengan menggunakan Vibro. Ini dia efek dari pemasangan peredam Ground Zero Gold. Kita ketok-ketok, dia nggak nembus tuh, tetap diam. Jadi sangat kuat. Nah sekarang kita bahas door trim Serena. Door trimnya ini nggak ada peredam, jadi kita harus pasang peredam juga untuk lapisan kelima. Menggunakan bahan yang sama, Vibro, namun ketebalannya kita menggunakan 2 mili. Bahan silent coat aluminium ini mudah dibentuk ya. Cukup dengan menggunakan roller, sudah bisa membentuk bagian door trim. Kita bisa lihat setelah pemasangan lapisan kelima ini dengan produk dari Latvia bermerek Silent Coat. Sekarang di lapisan kedua pada door trim dengan total keseluruhan berarti sudah lapisan ke-6 ya. Ini menggunakan silent coat absorber, memiliki ketebalannya 15 mili. Dan kita kombinasi juga dengan 35 mili dengan bahan foam alias busa, dan lemnya juga mengandung fiber sehingga memiliki daya rekat yang kuat dan bisa membentuk sesuai dengan bentuk door trim. Untuk pemasangan peredam absorber di door trim ini juga kita kombinasi dengan 15 mili dan 35 mili. Untuk bagian yang menonjol seperti ini kita menggunakan 15 mili. Sedangkan bagian yang rada cenderung ke dalam, ke bawah itu kita menggunakan 35 mili. Bahan absorber ini mampu mengurangi 40% getaran dan bisingan. Nah sekarang kita lihat pintu tengah. Standarnya seperti ini, hanya ada busa satu. Nah speaker standarnya modelnya dual cone, tidak ada treble, tidak ada bit bass juga. Nanti kita ganti dengan sistem two way. Lalu kita gunakan peredam juga pada bagian pintu tengah ini. Peredam pintu tengah untuk lapisan pertamanya kita menggunakan silent coat Vibro, memiliki ketebalan 2 mili. Nah untuk lapisan keduanya kita menggunakan silent coat isolator 6 mili. Sama seperti pintu depan, kita pasang setelah pemasangan silent coat Vibro. Lalu lapisan ketiga menggunakan peredam silent coat Vibro 2 mili juga. Kita pasang full dan kita tutup semua bagian lubang yang bolong sehingga seakan-akan pintu ini menjadi sebuah box. Untuk lapisan ketiga kita akan memasang silent coat Vibro ini di bagian door trim. Ketebalan peredam silent coat Vibro ini juga sama 2 mili. Kami selalu pastikan untuk pemasangan peredam di workshop kami, peredamnya ini menempel dengan baik sehingga membentuk bagian daripada door trim dengan jelas. Oh ya, fungsinya ini untuk pemasangan peredam door trim supaya door trimnya ini lebih solid dan tidak getar. Sekarang kita lihat untuk bagian lantai memang sudah ada peredam sedikit-sedikit di bagian tertentu saja. Untuk bagian roda bagian dalam tidak ada peredam. Oke, sekedar informasi, jadi pentingnya pemasangan peredam lantai ini selain untuk mengurangi getaran pada lantai, juga mampu mengurangi kebisingan pada roda sehingga kabin jauh lebih senyap. Sekarang kita lihat pemasangan peredam pintu depan, pintu tengah menggunakan silent coat, sedangkan peredam lantai kita menggunakan peredam Ground Zero yang memiliki ketebalan 1,7 mili dengan bahan aluminium.
Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan peredam pada pintu bagasi. Ini menggunakan silent coat juga dengan ketebalan 2 mili. Lalu untuk lapisan keduanya pada panel penutup bagasi ini hanya menggunakan silent coat absorber. Oke, lanjut sekarang kita ada pemasangan di panel trimnya. Trim yang bagian spakbor itu menggunakan silent coat, ketebalannya 1,8 mili. Ini sangat penting selain memperkokoh panel trim pada bagian belakang fender ini juga bisa mengurangi kebisingan pada roda. Oke, seperti ini tampilannya pemasangan peredam pada bagian trim di belakang. Kita lihat ini lebih kokoh sehingga panel ini nggak gampang getar dan pastinya jauh lebih kedap. Dan tidak sampai di sini juga, kita akan melakukan lapisan kedua menggunakan silent coat yang ukuran ketebalannya 35 mili. Oh ya, ada yang perlu diperhatikan, kita tidak semua pasang absorber karena mentok pada bodi ya. Jadi hanya bagian-bagian tertentu yang bisa dipasang peredam absorber ini. Jadi total keseluruhan pemasangan peredam pada bagian spakbor atau trim di belakang, bagian roda belakang itu, keseluruhannya itu kita sampai menggunakan 3 lapis. Lapisan pertama ground zero, lapisan kedua silent coat vibro, dan lapisan ketiga silent coat absorber. Oke guys, sampai di sini dulu ulasan peredam Nissan Serena C27 ini. Jangan lupa untuk video part 2-nya kita akan bahas lebih dalam mengenai audionya. Mulai dari penggantian head unit, prosesor, speaker, power, dan subwoofer. Bila Anda tertarik dengan pemasangan peredam seperti ini, bisa kalian kontak di nomor kontak kami karena kita tidak cantumkan harga, karena harga bisa suatu waktu bisa berubah. Terima kasih sudah menonton dan sudah mampir ke channel video kami. Bantu kami untuk like dan subscribe. Jangan lupa komennya juga ya guys. Thank you.